semua, aku Adam Satria Wibawa. Aku di sini bagian interview sebenarnya cuma diganti sama Eli soalnya agak kaku. Halo, saya Aurel Siparajo. Saya itu sebagai apa ya? Juga interview tapi digantian Adam juga. Nah, di sini aku dari seluruh Pranoko. Di sini aku juga tugas sebagai interview dari narasumber kita. Perkenalkan, aku Denny. Aku owner dari Aeroplay Studio. Aeroplay Studio itu berdiri dari 2014, jadi udah tahun 2012 cukup seperti itu sih. Oke. Dan di sini kita dari Majid sendiri mau interview tentang seputar industri sama paling Ngobrol tipis-tipis soal tipis-tipis saya ngobrolin masalah desain. Oke, dari aku dulu ya. Ini kan zaman AI sama desain itu kan juga berat, kayak industri kreatif kan di sini kan juga kena dampaknya gitu kan. Nah di sini aku mau nanya, sekarang kan zaman makin canggih. Betul. Menurut Mas Denny sendiri, AI itu ancaman bakal gantiin kita atau cuma buat alat bantu aja buat di industri kreatif ini? Oke, itu aku jawabnya pakai dua sudut pandang berbeda. Kalau untuk industri kayak company itu ancaman. Itu ancaman karena base kita adalah service. Kalau base kita adalah service itu ancaman karena pasti klien akan cari sesuatu substitusi untuk membuat pekerjaan itu lebih cepat. Nggak tahu hasilnya seperti apa karena ya desain di Indonesia khususnya itu mereka tidak terlalu punya acuan bagus atau enggak, itu di mata masyarakat awam ya. Jadi mereka nggak peduli prosesnya, yang penting cepat dan murah. Jadi kalau untuk industri pasti itu ancaman, tapi kalau untuk konten kreator atau apapun itu malah jadi alat bantu saat kita punya produk sendiri untuk dijual atau direpresentatifkan ke masyarakat. Tapi kalau secara industri pasti itu ancaman, khususnya untuk industri yang saat ini AI bisa menggantikan dengan mudah. Contohnya desain atau apapun, tapi untuk kayak yang lebih expert kayak film atau series animasi panjang atau animasi panjang itu mungkin saat ini belum, tapi beberapa tahun lagi pasti akan bisa. Tapi kalau dari industri itu kita percaya pasti nanti kalau kita secara data ya pasti 3 atau 4 tahun lagi itu AI akan naik tinggi, cuman pasti ada masa dia itu masyarakatnya udah bosan. Jadi pasti nanti ada AI bubble. Nah itu industrinya akan naik lagi yang secara konvensional. Jadi cuma di mata masyarakat Indonesia itu ancaman ya. Soalnya kan cita-cita masyarakat Indonesia itu sukanya yang murah, cepat, Simple. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyakan? Kalau dari aku nih Mas, jadi kan kita masih di seputar AI. Menurut Masnya nih, apa yang nggak bisa digantiin manusia sama AI? Contoh entah itu dari sudut pandang karya atau yang disangkut di karya itu entah emosi atau desain atau apapun itu yang kira-kira yang nggak bisa diganti Mas dari AI. Kalau dari aku, khususnya karena AI itu basic data mayoritas kebanyakan orang. Jadi AI itu cuma mengelola data dari kebanyakan manusia yang ada sekarang. Jadi pertama yang originalitas pasti tidak bisa digantikan oleh AI. Karena itu kita develop dari awal. Nah, terus jadi tadi rasa AI itu nggak ada emosional. Jadi dia bisa meniru apapun, tapi secara feel pasti ada yang kurang. Itu yang selama ini sih masih kita percaya kalau kita bikin karya di luar AI itu masih ada sentuhan emosional yang bisa dihasilkan daripada cuma membuat
generate image yang secara struktur bagus, warna bagus dan segala macam. Oke. Nah, ini saya coba tanya aja Mas. Ini kan untuk skill-skill desain itu mendingan kayak menjatuhkan ke skill prompt atau menggunakan buat kayak konsep manual atau critical thinking. Kalau untuk industri sekarang itu memang mau nggak tahu ya, karena kalau untuk desain sekarang untuk project itu sangat susah banget. Karena memang ya kebanyakan kadang anak SMP aja udah nge-prompt bisa. Iya sih. Nah itu cuma memang kalau kita bilang market Indo itu kebanyakan seperti itu, tapi di luar negeri itu masih banyak orang-orang yang suka dari konsepnya kita. AI itu sebagai membantu memvisualisasi aja, tapi tetap kita harus kerjakan konsepnya final itu sampai final harus itu banyak. Jadi dia cuma butuh, oh aku punya konsep seperti ini mood boardnya dari AI. Tetap nanti hasil akhir itu di luar negeri masih memungkinkan. Kalau kita dapat klien di luar, kalau di Indo udah nggak bisa. Itu langsung pasar juga sih sebenarnya. Jadi kayak itu misalnya punya ide ini terus langsung ya gambarnya bagaimana, nanti eksekusinya sama detailnya kita sendiri. Itu cukup membantu. Next, ini aku mau tanya seputar inovasi data ya, anak muda. Penting mana dulu ya buat jangka panjang, penting kerja dulu di agensi buat cari pengalaman, buat cari buat bikin studio sendiri, atau nekat bangun brand sama jadi studio. Aku menyarankan pertama pasti kamu harus ikut orang. Ikut orang itu bukan berarti nggak pede sama kualitas kita ya, karena kalau kamu mau bisnis pertama itu kamu harus tahu cara menekan ego. Nah kalau kamu ikut orang, kamu tahu kapasitas itu seperti apa, keahlian itu seperti apa, nah juga pola kerjanya dari suatu company gede itu seperti apa. Nah belajar dulu, kalau sudah punya ilmunya baru bikin studi. Karena kebanyakan kalau memang biasanya sih kalau yang aku lihat sekarang anak SMK atau anak kuliah baru lulus langsung bikin studio itu karena aku yakin dia beda dengan kemampuan teknisnya dia. Nah kemampuan teknis itu secara skill itu berbeda jauh saat kamu studio. Tapi saat ada klien, kamu nggak tahu cara manage kliennya gimana, secara komunikasi kamu nggak paham, terus segala macam. Nah itu biasanya yang membuat anak-anak yang di studio baru itu cepat runtuhnya, karena sekarang manajemen dia nggak bisa ngelola dengan baik. Jadi kayak presentasenya kita buat nekat buat bangun usaha sendiri itu kayak besar gitu. Presentasi buat apa itu? Survive-nya. Iya, survive-nya. Karena dulu sama aku sama Suga itu dulu ya kerja di Malaysia dulu, kerja di Singapura dulu, baru balik ke Indonesia ini karena sudah tahu cara mencari klien dan segala macam, baru bikin studio. Jadi nggak ujuk-ujuk, wah kalau lulus aku bisa anime bikin studio. Nanti kalian bingung cari kliennya gimana, kalau udah dapat klien gimana itu kliennya, pasti harus belajar. Karena bikin studio belajar jadi freelancer itu Beda. Kalau freelancer mungkin masih mungkin ya. masih mungkin karena kalian bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Kalau punya studio, kalian punya tim, kalian punya apapun ya itu harus maintenance orang itu paling susah di industri kreatif. Dan jadi kalau dari aku nih Mas,
kan anak BKV itu kan menurut ke bidang desain atau ke ranah-ranah yang perlu banget yang namanya tuh personal branding nih mas. Contoh tadi mas kayak mending ke langsung bikin studio atau ke ya atau studio sendiri. Jadi yang namanya karakter atau skill PD-nya sendiri kan perlu nih mas. Negosiasikan dengan klien karena dia juga harus membangun klien masih tahu batasnya apa ya. Biasanya kalau kayak gitu dia merasa ini presentasinya dikit bisa lah cepat. Nah itu biasanya kita gali lebih dalam pengennya dia itu seperti apa karena persepsi orang itu masih beda-beda masing-masing. Jadi kita lebih tanya detail revisinya ini lebih seperti apa sih pengennya. Jadi kita nggak kerjakan sesuatu hal yang nggak dibingungin klien. Nah itu sering terjadi itu kata-katanya ini. Agak sabar ternyata ya. Agak sabar. Revisinya minta benerin ini aja dibenerin semua. Sebenarnya dilakukan Cara dia memahami nggak utuh. Oh benerin ini cuma tangannya diginiin aja tapi karena biasanya anak-anak itu lumpuh pasti panik ya udah secara asumsi dia mikir wah ini harus dibenerin semua padahal enggak. Itu pemahaman biasanya pemahaman sama komunikasi dan lebih tinggi. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya yang muda-muda di sini tuh itu lebih susah secara komunikasi. Banget susah. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya itu tentang kayak desainer. Desainer ini kan saya kan apakah harus kayak jago gambar sama jago coding sama jago desain bisnis psikologi itu apakah harus desainer harus juga jago semuanya hal tersebut? Kalau secara pribadi aku itu orang yang suka fokus dengan satu hal. Itu yang dipelajari dulu. Oke mungkin kalian jago begini ya. Cuman saat ada satu case khusus itu justru merugikan kalian. Kalau kalian pelajari semuanya burn out, kalian merasa aku udah belajar semuanya tapi nggak berhasil. Itu justru biasanya bikin desainer itu berhenti. Tapi saat dia fokus pada satu hal, dia akan membagi itu dengan orang lain. Itu yang bisa dia progresi. Paksain aja yang satu hal yang paling jago gitu, itu aja. Karena semakin semakin kalian lama di industri ini, yang dicari itu spesialis. Oh iya benar Spesialis. Contoh, aku dulu masuk di industri animasi awalnya modeler. Jadi modeler. Nah, ya itu habis itu belajar lagi animator, belajar rigger segala macam belajar. Tapi semakin aku lama kerjaan aku semakin berkurang. Jadi sampai sekarang aku akhirnya coba khusus di LLC. Ya udah itu yang aku full di mastering. Ya udah akhirnya itu yang akan berkaitan bertahan karena biasanya kalau udah lama di industri itu cari spesialis. Kalau kalian belajar semuanya untuk entry level oke. Tapi saat kalian sudah lama, kalau kalian terlalu banyak bisanya, kadang lain itu curi. Kita alami. Lain pasti curi. Kalau bisa semua, apa dikerjakan sendiri? Last question. Kalau Mas Denny mau bikin satu karya yang bakal diingat orang sampai 50 tahun yang akan datang, pesan apa yang pengen Mas Denny sampaikan ke
biar bisa semangat dan bisa survive di bidang kayak kreatif ini. Oke, kalau biasanya ya karya yang lasting itu awalnya dari story yang menyentuh, entah itu di desain walaupun perkuat itu di narasi. Entah itu jelek atau apapun gambarnya atau kalian bikin poster atau bikin desain, tapi kalau kalian bisa menarasikannya dengan bagus, itu yang akan kita orang. Karena, nah, tapi secara apa ya, aku bilang jeleknya di kita justru narasi itu akan dipegang dalam semua produk kreatif di Indonesia khususnya. Jadi kalau memang mau bikin satu karya yang mau dikenal, pertama ya narasinya harus bisa menyentuh pada masyarakat. Jadi sebenarnya yang kita perkuat itu adalah narasi sebuah karyanya. Jadi output atau hasil akhir itu, jika narasinya sudah mengenai di awal, proses dan hasil akhirnya itu orang nggak peduli karena narasinya dia sudah kena. Jadi itu kalau mau bikin karya yang fenomenal ya narasinya itu benar-benar harus dilindungi terus dibangun di awal. Itu kalau aku ya itu yang paling bisa seperti ini, narasinya seperti ini, kita bisa menjelaskan konsepnya dengan baik. Proses sama hasil akhir itu pasti orang udah tahu ya maunya seperti ini. Itu tidak akan ada orang yang salah menginterpretasikan kalau narasinya seperti itu. Ya nggak boleh jauh sama personal branding mas ya. Ya. Dari awal sama akhirnya ada yang nggak tahu lagi. Jadi lebih penting apa itu kayak ngedevelop ceritanya kayak film apa kan Finding Nemo kan sampai saat ini kan masih dikenal kayak gitu. Iya. Contoh buruk, tahu Pelangi Dimas? Tahu film itu? Secara visual kalau visual bagus tapi develop ceritanya itu jelek banget. suara nggak pernah ngeliat itu nggak? Ya tapi Sekarang ada film yang secara story bagus tapi animasinya atau karakternya aneh gitu. Aku masih ingat kan kalau storynya bagus. Ya sejauh kita bilang. Soalnya orang tuh lebih memorable itu bukan di visual tapi apa yang menonjol di hatinya. Nostalgia. Ya kan kita nggak ke visual pasti kebanyakan ke visual. Udah sih. sudah dari kita sekian saja. Terima kasih Mas Denny atas waktunya hari ini. Terima kasih. Semoga hasil diskusi kita ini membantu teman-teman dan memotivasi teman-teman untuk tetap semangat